Wednesday, ini series yang rilis di tahun 2022, bercerita tentang Wednesday yang baru pindah ke asrama barunya yang bernama Nevermore. Di sana dia mencoba untuk memecahkan sebuah misteri yang terjadi di masa lalu. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Dan jujur aja, gue nggak tahu apa-apa sih mengenai franchise ini. Gue nggak nonton Adam Family, baik yang kartun dan versi TV. Gue cuma tahu bahwa ada Tim Burton di balik layar dan ada Jenna Ortega juga gitu. Jadi terhitung penonton yang fresh, bener-bener baru. Bahkan gue cuma ngeliat trailernya sekali doang. Dari situ kelihatan banget sih emang ini stylenya Tim Burton ya gitu, agak-agak gotik. Dan series ini dibuka dengan Wednesday yang pindah ke asrama Nevermore ini karena dia melakukan sesuatu di sekolah sebelumnya. Di sini dia bertemu dengan murid-murid di sana, ada werewolf, gorgon, vampire, dan lain-lain. Karena emang cukup berbeda ya penghuni asrama Nevermore ini. Baru sejalan dengan series, kita ngelihat bagaimana Wednesday ini mencari tahu mengenai misteri yang berhubungan dengan masa lalu orang tuanya, serta asrama ini. Dan transisi ini antara Wednesday yang awalnya nggak tahu apa-apa, di mana dia cuma pengen ngebuktiin kalau dia itu nggak salah, dari situ mulai melebar dan dia jadi mulai tahu akan sesuatu yang ada di masa lalu, itu terhitung cukup seamless sih dari poin A ke poin B-nya. Seolah-olah ngebuat gue nggak sadar gitu. Gue ngerasa tiba-tiba, oh udah ada di titik ini aja gitu. Dan sepintas Nevermore ini agak ngingetin gue dengan Hogwarts, cuma nggak semegah itu. Tapi tetap punya lore-nya juga, walaupun di season ini belum terlalu dalam ya dibahas mengenai aspek historinya. Ada juga sebutan untuk manusia biasa, di sini tuh disebut dengan normie. Dan wilayah Nevermore ini dekat dengan kota kecil, di mana si Wednesday sering banget berinteraksi dengan seorang normie dari kota ini. Dari sisi setting juga terhitung modern, era sekarang dengan gadget dan smartphone. Cuma kalau ngomongin kenapa gue memilih untuk nonton series ini ya gitu, selain ada Tim Burton, itu ada di sisi karakter Wednesday yang diperanin oleh Jenna Ortega. Gue suka banget dengan karakter ini, ada aspek witty, sarkastik, nggak nunjukin banyak emosi, tapi tetap dapet charmnya, terhitung introvert, self-obsessed, dan pinter. Tapi karena aspek personalitinya dia ini ngebuat dia jadi punya banyak masalah dengan orang-orang di sekitarnya dia gitu. Dan aspek ini sering banget dieksplor sepanjang series ya, dimana kadang dia juga melakukan sebuah kesalahan gitu. Dan Wednesday ditemani oleh sebuah tangan yang ngikutin dia, disebut dengan Ting. Dia ini ngebantuin banyak hal, walaupun awalnya Ting ini diutus oleh orang tuanya ya untuk memata-matai Wednesday selama berada di Nevermore. Dan di sana dia mendapat seorang roommate baru yang bernama Inet. Dia seorang werewolf. Dan series ini juga terhitung cukup banyak ya melakukan close up shot, terutama di mukanya Wednesday. Cuma terhitung nggak berlebihan, tapi emang cocok dan sesuai dengan keadaan di scene itu gitu. Walaupun tatapannya emang nggak banyak emosi, tapi gue ngerasa dia nunjukin banyak hal dengan keadaan di saat itu juga gitu. Dan cocok aja sih karakter ini diperanin oleh Jenna Ortega ya gitu, ditambah warna dan style gotiknya di sepanjang series ini jadi memperkuat karakter si Wednesday ini. Banyak aspek sosial yang ada di series ini, kayak nggak apa-apa untuk berbeda dari orang lain, atau being an outcast, trying to fit in, atau bahkan diremehin juga, dimana hal-hal ini tuh terhitung relatable ya gitu, karena
banyak yang ngalamin kejadian seperti ini juga, terutama ketika masuk di sebuah lingkungan baru atau bahkan pindah ke sekolah dan hal-hal lainnya gitu. Apalagi di Indonesia yang emang terhitung serba sosial banget gitu. Gue yakin penonton remaja khususnya pasti gampang untuk suka dengan tema yang dibawain di sini gitu melalui karakternya Wednesday. Dan yang gue tangkep dari series ini sih, yaitu tentang pentingnya untuk menjadi diri sendiri gitu dan menerima segala macam kelebihan serta kekurangan. So, Wednesday ini series yang fun, simple, tapi ada aspek kompleksnya juga, karakternya juga unik-unik, terutama dari keluarganya si Adam ya gitu. Pewarnaannya juga berbeda karena ini lebih ke arah gotik, dari sisi musiknya juga bagus, terhitung menghibur, dan aktingnya Jenna Ortega di sini tuh top banget menurut gue. Gue sendiri nggak sabar untuk nunggu season 2 ya, kalau dilanjutin, dan semoga dilanjutin, karena apa yang terjadi di akhir season 1. So, itu aja opini gue. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.